Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Syatun Fitria dari Pendidikan Kimia Angkatan 2018 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan sedikit tentang paradigma kesatuan ilmu di UIN Wali Songo Semarang. Nah, di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu upaya YIN Wali Songo menjadi UIN Wali Songo. Yang kedua ada strategi paradigma kesatuan ilmu di UIN Wali Songo Semarang. Dan yang ketiga ada implementasi paradigma kesatuan ilmu di UIN Wali Songo Semarang. Nah, yang pertama yang akan menjadi pembahasan kita kali ini adalah upaya YIN Wali Songo menjadi UIN Wali Songo. Nah, dalam menyikapi tantangan kompetisi dan penyediaan sumber daya manusia yang unggul, YIN sendiri itu dituntut untuk melakukan ranking secara menyeluruh mengenai arah pengembangannya, mulai dari bangunan epistemologis keilmuan keislaman, reformulasi bidang-bidang ilmu keislaman, hingga reinstitusionalisasi YIN, khususnya dalam hal pembukaan fakultas, jurusan, dan prodi-prodi baru, serta penjabaran kurikulum ilmu keislaman dalam struktur fakultas, jurusan, dan prodi tersebut. Nah, salah satu tren pengembangannya adalah alih status YIN menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN. Nah, tahap alih status YIN Wali Songo Semarang menjadi UIN ini telah berlangsung melalui tahap-tahap yang panjang. Di antaranya adalah berkali-kali diskusi, berdialog, konsultasi dilakukan untuk persiapan landasan epistemologis UIN, penentuan visi misi, persiapan administrasi, hingga proses pengajuan alih status. Nah, YIN Wali Songo Semarang berubah menjadi UIN Wali Songo Semarang sendiri secara resmi itu sejak 6 April 2015. UIN Wali Songo Semarang masih terbilang baru daripada dengan UIN yang lainnya. Namun, UIN Wali Songo Semarang memiliki semangat dan komitmen yang tinggi dalam melakukan gerakan Islamization of Knowledge sebagaimana dengan UIN lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu strategi paradigma kesatuan ilmu di UIN Wali Songo Semarang. UIN Wali Songo Semarang sendiri memilih Unity of Science atau UOS sebagai bangunan paradigma keilmuannya. Unity of Science yang menjadi dasar paradigma tersebut kemudian menetapkan visi UIN Wali Songo Semarang adalah menjadi Universitas Islam riset terdepan berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban. Nah, berdasarkan visi ini, bangunan integrasi ilmu yang dikembangkan UIN Wali Songo Semarang berdasarkan pada paradigma Wahdah Al-Ulum atau Unity of Science. Paradigma ini menegaskan bahwa semua ilmu pada dasarnya adalah satu kesatuan yang berasal dari dan bermuara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, oleh karena itu, semua ilmu untuk semestinya saling berdialog dan bermuara pada satu tujuan, yakni mengantarkan pengajiannya semakin mengenal dan dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Alim atau yang Maha Mengetahui. Nah, Unity of Science yang dikembangkan oleh UIN Wali Songo Semarang adalah penyatuan antara semua cabang ilmu dengan memberikan landasan wahyu sebagai latar atau pengikat penyatuannya. Awal mulanya, ilustrasi gambar paradigma Unity of Science di UIN Wali Songo Semarang digambarkan pada diagram ini, yang mana dapat disimpulkan prinsip-prinsip paradigma Wahdah Al-Ulum atau Unity of Science adalah integrasi, kolaborasi, dialektika, prospektif, dan pluralistik. Nah, yang ketiga adalah implementasi paradigma kesatuan ilmu di UIN Wali Songo Semarang. Untuk implementasi paradigma kesatuan ilmu di UIN Wali Songo Semarang itu terdapat 3. Yang pertama yaitu humanisasi ilmu-ilmu keislaman, yang kedua ada spiritualisasi ilmu-ilmu modern, yang ketiga ada revitalisasi lokalisme. Yang pertama yaitu humanisasi ilmu-ilmu keislaman. Dalam merealisasikan humanisasi ilmu-ilmu keislaman, UIN Wali Songo Semarang tentu memiliki langkah-langkah tersendiri. Nah, salah satunya adalah dengan menghumanisasikan nama-nama fakultas. Seperti halnya di UIN Wali Songo sendiri itu terdapat fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan. Nah,
Tarbiyah itu diibaratkan dengan ilmu langit, sedangkan keguruan itu diibaratkan dengan ilmu bumi. Yang kedua itu ada spiritualisasi ilmu-ilmu modern. Berasal dari spiritualitas yang berarti hidup yang didasarkan pada pengaruh dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini strategi spiritualisasi bermaksud untuk memberikan pijakan nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai ilahiyah dan etika terhadap ilmu-ilmu sekuler untuk memastikan bahwa pada dasarnya semua ilmu itu berorientasi pada peningkatan kualitas atau keberlangsungan hidup manusia dan alam, serta bukan penistaan atau perusakan keduanya. Nah, yang ketiga itu ada revitalisasi local wisdom. Nah, sebagai contoh sendiri itu di Indonesia terdapat budaya gotong royong. Nah, ini merupakan local wisdom. Hal ini harus dipahami dari konteks mencari jalan agar masyarakat kurang mampu itu bisa membangun peradaban secara faktual. Dapat kita saksikan bagaimana sih kearifan lokal yang syarat kebijakan dan filosofisnya itu saat ini nyaris tidak terimplementasikan dalam praktik hidup yang pragmatis ini. Nah, di sini ada 3 cara untuk melakukan revitalisasi local wisdom. Yang pertama yaitu pengakuan atas eksistensi local wisdom itu sendiri. Yang kedua ada pemanfaatan local wisdom dalam aktivitas ilmiah. Yang ketiga ada pengembangan dan pelestarian local wisdom dalam aktivitas ilmiah. Nah, UIN Wali Songo Semarang sendiri menyimbolkan paradigma wahdah al-ulum itu dengan sebuah intan berlian yang sangat indah dan bernilai tinggi, memancarkan sinar, memiliki sumbu dan sisi yang saling berhubungan satu sama lainnya. Sumbu yang paling tengah itu menggambarkan Allah sebagai sumber nilai, doktrin, dan ilmu pengetahuan. Allah menurunkan ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah sebagai lahan eksplorasi pengetahuan yang sangat melengkapi dan tidak mungkin saling bertentangan. Nah, eksplorasi atas ayat-ayat Allah menghasilkan 5 gugus ilmu yang kesemuanya akan dikembangkan oleh UIN Wali Songo Semarang. Nah, yang pertama itu adalah ilmu agama dan humaniora atau religion and humanity science. Nah, apa sih ilmu agama dan humaniora itu? Ilmu agama dan humaniora adalah ilmu yang muncul saat manusia belajar tentang agama dan diri sendiri, seperti ilmu-ilmu keislaman seni, sejarah, bahasa, dan filsafat. Yang kedua itu ada ilmu-ilmu sosial atau social science. Nah, social science itu sendiri adalah sains sosial yang muncul saat manusia belajar interaksi antar sesamanya, seperti sosiologi, ekonomi, geografi, politik, dan psikologi. Dan yang ketiga itu ada ilmu-ilmu kealaman atau natural science. Natural science adalah saat manusia belajar fenomena alam seperti kimia, fisika, antariksa, dan geologi. Dan yang keempat itu ada ilmu matematika dan sains komputer atau mathematics and computing science. Nah, ilmu ini adalah ilmu yang muncul saat manusia mengkuantisasi gejala sosial dan alam seperti komputer, logika, matematika, dan statistik. Selanjutnya ada ilmu-ilmu profesi dan terapan atau professions of applied science. Nah, ilmu ini adalah ilmu yang muncul saat manusia menggunakan kombinasi 2 atau lebih keilmuan di atas untuk memecahkan problem yang dihadapinya, seperti pertanian, arsitektur, bisnis, hukum, manajemen, dan pendidikan. Oke teman-teman, sekiranya video ini cukup, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.